Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang pengertian penyakit HIV/AIDS. HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga sangat rentan diserang penyakit lain. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun, orang tersebut mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dia dapat menularkan virus kepada orang lain. Yang kedua itu adalah AIDS. Virus HIV menjangkit seseorang selama 7-10 tahun, akan membuat sistem kekebalan tubuh orang tersebut menjadi sangat lemah. Seseorang pengidap HIV akan mulai menunjukkan gejala bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. AIDS merupakan penderita gejala serta infeksi atau sindrom yang timbul karena sistem kekebalan tubuh yang telah rusak. Rusaknya sistem kekebalan tubuh ini disebabkan oleh HIV. AIDS merupakan bentuk paling parah dari infeksi HIV. Virus ini menyerang organ-organ vital pada sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang TCD4+. Virus ini mematikan sel TCD4+, sehingga jumlahnya menyusut. Jumlah sel TCD4+ yang menyusut akan dapat menghilangkan sistem kekebalan tubuh pada tingkat sel, sehingga bagian-bagian tubuh kita akan kehilangan sistem imun dan sangat rentan terserang penyakit lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya penyakit HIV atau AIDS. Ya, di dalam penyakit HIV itu ada 3 penyakit, yaitu yang pertama ada infeksi TBC, yang kedua ada meningitis, yang ketiga ada kanker. Nah, yang pertama ada infeksi TBC atau tuberkulosis. Salah satu penyebab kematian terbesar dari penderita HIV atau AIDS karena terkena infeksi dari bakteri tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, atau lemas, dan kekurangan daya untuk melakukan aktivitas ringan. Ini juga adalah jenis infeksi yang paling banyak ditemukan dari penderita HIV atau AIDS. Halo, perkenalkan, nama saya Jaskia Nurhalisa dari kelas 11 MIPA 8. Yang keempat ada penyakit neurologis. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf menjadi ancaman bagi penderita HIV atau AIDS. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya sistem saraf karena infeksi bakteri dan virus dalam tubuh penderita. Beberapa tanda awal dari penyakit ini yaitu seperti lupa ingatan, cemas, tidak bisa berjalan, dan perubahan mental. Bahkan beberapa penderita juga bisa mengalami penyakit demensia. Yang terakhir yaitu gagal ginjal. Penderita HIV atau AIDS juga mudah terkena penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri atau peradangan pada organ ginjal. Penyakit ginjal ini dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan pada sistem kemih. Terkadang penyakit ini juga ditemukan pada penderita HIV yang masuk dalam fase sedang atau fase pengembangan virus dalam tubuh. Berikutnya, cara penularan penyakit HIV atau AIDS. 1. Mendapatkan transfusi darah yang tercemar akan virus HIV. 2. HIV atau AIDS dapat menular melalui darah. HIV atau AIDS bisa menular melalui darah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Misalnya, menggunakan jarum suntik saat membuat tato atau menggunakan nafja suntik. 3. HIV bisa ditularkan melalui penerimaan donor darah dari penderita HIV. 4. Berhubungan seks tanpa pengaman dan berganti-ganti pasangan akan meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk terkena maupun tertular HIV atau AIDS. Kelima, penularan dari ibu hamil yang positif HIV atau AIDS kepada janin yang dikandungnya. Apabila bayi tersebut lahir, sang bayi bisa mengidap pula penyakit yang serupa. Dan keenam, seorang ibu dengan HIV atau AIDS
bisa menularkan anaknya melalui ASI. ASI yang dikonsumsi dapat memengaruhi tingkat penularan pada anak sebesar 25-30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Luna. Di sini saya akan membacakan pencegahan. Menjaga kesehatan diri dan melindungi diri dari faktor-faktor terjadinya resiko HIV merupakan cara terbaik untuk menghindari diri dari infeksi HIV. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV atau AIDS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tentang HIV dan cara penularannya. Yang kedua, tidak sembarangan melakukan transfusi darah. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik yang steril. Yang keempat, menghindari seks bebas. Hubungan seksual yang dilakukan melalui pernikahan yang sah. Yang kelima, yaitu tidak menggunakan narkoba, tindik, dan juga tato. Yang keenam, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh, mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.